Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, masih membicarakan bulan Rabiul Tsani. Huruf yang kesembilan adalah huruf Nun. Dalam kitab Fadhailus Syuhur, huruf Nun dimaknai sebagai niat. Niat mempunyai posisi penting di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan innamal a'mal binniyat. Perbuatan itu sendiri akan bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu bisa menghasilkan sesuatu itu juga bergantung kepada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kalau seseorang itu berniat untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu yang akan ia peroleh. Atau hal yang lain, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Barang siapa yang berniat untuk menghasilkan soal dunia, akan ia peroleh. Atau dia menginginkan mau menikahi seorang perempuan, maka itu pun yang akan ia peroleh. Jadi semuanya akan bergantung kepada niatnya. Dalam kajian keilmuan, niat itu bertingkat. Tingkat yang paling rendah namanya al-khotru. Al-khotru itu keinginan. Jadi kalau seseorang ataupun kita mempunyai satu keinginan, itu sebenarnya 25% sudah memiliki niat, tapi belum bisa tercapai. Bagaimana caranya supaya modal yang 25% keinginan itu sendiri bisa terwujud? Maka diperlukan upaya. Nah, upaya yang kedua itu sendiri yang kita lakukan itu dikatakan sebagai al-qasdu, keinginan. Apabila sudah ada dua, pertama al-khotru, yang kedua ada al-qasdu, berarti dia sudah memiliki 50% daripada niat untuk menggolkan sesuatu keinginannya. Kemudian dalam rentang waktu tertentu upaya terus dilakukan, kemudian aktivitas keseharian juga begitu gencar dilakukan, maka akan meningkat kepada yang ketiga, posisi yang ketiga. Posisi yang ketiga ini dikatakan sebagai al-azmu, begitu ya. Al-azmu juga niat, tetapi itu merupakan level ketiga, anak tangga ketiga. Nah, jadi kalau begini, umpamanya satu keinginan itu mesti ataupun akan diperoleh manakala kita menghimpun material, umpamanya materialnya sudah terkumpul, gitu ya, sudah terkumpul semuanya, tapi belum bisa dilakukan karena adanya batasan waktu umpamanya, maka itu baru sampai kepada al-azmu, gitu ya. Sementara apabila sudah waktunya dilakukan, maka itu dikatakan sebagai niat. Sebagai ilustrasi mungkin begini, seseorang ada yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, haji berdasarkan syariat, umpamanya harus berkunjung ke Baitullah. Ada keinginan untuk berkunjung ke sana, maka itu namanya al-khotru. Jadi 25% niat sudah dimiliki. Bagaimana caranya supaya niat itu bisa terwujud? Maka perlu ditingkatkan pada anak tangga yang kedua. Nah, anak tangga yang kedua ini namanya adalah al-qasdu, buka tabungan. Tabungan khusus untuk situ, gitu ya, untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Otomatis kan yang namanya nabung juga kan memerlukan waktu. Katakanlah 1, 2, 3 tahun umpamanya begitu. Kalau nominal dalam tabungan itu sudah terpenuhi, itu dikatakan sebagai azmu. Dalam artian sudah memenuhi persyaratan tapi belum bisa dilakukan. Karena apa? Dia harus mengikuti aturan main, harus masuk ke dalam daftar waiting list umpamanya, daftar tunggu berapa lama. Nah, umpamanya harus ditunaikan umpamanya kewajiban untuk apa? Untuk melunasi
persyaratannya itu dikatakan sebagai al-azmu. Nanti apabila memang persyaratan udah lengkap dan waktu sudah ditentukan harus berangkat, itu dikatakan sebagai niat. Nah, niat adalah qasdus syai' muqtarunan bi fi'li. Berniat mengajak melakukan sesuatu itu dibarengi dengan melakukan aktivitas kegiatannya, itu namanya niat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.